Oke, ini juga masih umpan balik terhadap PJJ. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau mau mereply itu strateginya banyak, mungkin nanti kita bisa latihan ya kapan-kapan gitu ya. Ini salah satunya adalah kita tidak harus mereply satu demi satu gitu ya. Itu biasanya cepat sekali kalau mereka sudah panas gitu, bisa sangat cepat, dan mereka panjang-panjang, kita pasti bisa kesulitan mengatasinya. Itu ada beberapa strategi untuk mengatasi supaya kita bisa tidak overload juga gitu. Ya. Baik, nah kita akan lihat beberapa contoh kolaborasi. Tadi sudah ya, diskusi umum, diskusi biasa yang kita lakukan tentang suatu topik. Collaborative learning model jigsaw juga sudah gitu ya. Nah kita lihat salah satu bentuk yang lain yaitu role playing. Minta tolong ya, untuk yang PPK. Role playing bisa dilakukan dengan forum diskusi Bapak Ibu kalau itu sesuai ya, sesuai dengan topiknya. Ya. Jadi kalau tadi mata kuliahnya adalah aljabar, matematika, yang Bapak Ibu semua mungkin kurang berselera. Ya. Ini mata kuliah yang lain adalah mata kuliah pengajaran berbantuan komputer. Ini kuliah di Fasilkom yang dulu pertama-tama yang mengajar itu Prof. Sri Hartati. Terima kasih betul sama Prof. Sri Hartati. Zaman dahulu beliau yang menginisiasi. Kita coba lihat isinya apa saja. Isinya ada sejarah pembelajaran dengan teknologi, how people learn, kemudian dibahas juga tentang mind and brain, bahas juga tentang teori pembelajaran seminggu. Nah ini pembagiannya per minggu kalau Bapak Ibu lihat. Tapi kalau di aljabar linear tadi pembagian itu adalah per topik. Kalau ini per minggu ya. Oke, kemudian ada constructivism. Kemudian ada juga materi critical thinking, supaya mahasiswa tidak menganggap bahwa mengkritik itu sama dengan mencari-cari kesalahan. Supaya mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang apa itu critical thinking, apa pentingnya critical thinking bagi mereka. Kemudian ada juga metacognition and self-regulated learning. Kemudian sesudah ujian ini ada materi yang sekarang kita bahas, ya COI itu menjadi salah satu topik di kelas saya. Ya. Nah, ini topiknya. Dan karena ini tentang overview COI dan COI ini fungsinya adalah sebagai kerangka kerja dalam online learning, ya dilakukannya dengan online learning, dengan role playing. Jadi mereka langsung merasakan. Karena ini adalah mata ajar yang mudah-mudahan bisa mengubah mereka, perilaku mereka di dalam diskusi online. Dan ini adalah diskusinya, forumnya. Ini diskusinya 5 hari, Bapak Ibu, satu kelompok itu sekitar 8 atau 9 orang, dan masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri yang berbeda dengan yang lain. Ada yang berperan sebagai kelompok manajemen fakultas. Nah, di dalam kelompok ini ada yang, saya dekan Fasilkom, saya wakil dekan, saya manajer kemahasiswaan dan sebagainya. Kemudian ada yang kelompok dosen, ada kelompok pengguna lulusan, ada kelompok orang tua mahasiswa, kelompok mahasiswa peduli bangsa, ada kelompok asisten dosen, ada juga kelompok sekretaris akademik dan ITF. Nah, mereka berdiskusi dengan point of view itu dengan satu topik yang sama, yaitu tentang penerapan OCL di fakultas. Dan itu berjalan cukup baik, mahasiswa menjalankan peran dengan baik, dan di depan kita juga memberikan rambu-rambunya. Jadi role playing juga bisa dilakukan di forum diskusi. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Oke, jadi role playing bisa. Nah, nanti Bapak Ibu punya kreasi sendiri. Kalau forum diskusi di Fakultas Kedokteran, di Psikologi, di Ekonomi, di FIB itu akan seperti apa gitu ya? Itu pasti menarik. Baik, ini tadi forum diskusi daring tadi fungsinya apa? Ini kalau yang secara umum itu saya biasanya menggunakan ini sebagai pengikat antar interaksi di dalam aktivitas di dalam pembelajaran. Jadi sebelum ada Zoom meeting, saya sudah memberikan target.
ketika memberikan target belajar ini, saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan rasa ingin tahu. Yang mereka itu ingin tahu dan mereka gelisah karena nggak tahu, gitu ya. Nah, sehingga mereka datang ke Zoom meeting itu dengan membawa banyak pertanyaan, dengan membawa keingintahuan. Jadi mereka datang di Zoom meeting tidak sekedar karena kangen sama Bu Kasia, saya yakin mereka kangen, tapi mereka juga membawa pertanyaan. Jadi mereka merasa butuh belajar, bukan karena kita butuh mengajar, tapi mereka butuh. Nah, itu ada di sini melalui forum diskusi. Tapi sesudah forum diskusi, pengetahuan juga harus diikat, dikait-kaitkan dengan yang lain. Nah, itu dengan pendalaman materi ini yang dilakukan sesudah Zoom meeting. Gitu. Jadi ini forum diskusi yang fungsinya adalah untuk mendukung kegiatan belajar. Gitu. Nah, kalau dilihat di sini, Bapak Ibu, saya selain Zoom meeting, saya juga menyediakan chat. In case di Zoom meeting ada masalah, kita kembali ke chat. Dan kalau ini juga nggak berjalan, kita akan pakai forum diskusi. Gitu. Baik. Ini contoh dari tadi, ini contoh juga role playing. Tadi sudah kita perlihatkan. Dan mengapa harus kolaboratif learning? Bapak Ibu pasti tahu. Dunia memang kolaboratif. Setuju? Dunia semakin kolaboratif. Dan sekarang Harasim tahun 2012 itu mengajukan sebuah teori pembelajaran baru yang namanya online collaborative learning theory. Ya. Dan yang dia mengatakan bahwa pembelajaran ke depan itu akan semakin kolaboratif. Ya. Mengapa? Karena critical thinking sangat berpotensi untuk memupuk kemampuan berpikir kritis, kemudian pembentukan pengetahuan bersama, melakukan refleksi. Kalau diskusi itu kan memicu orang lain untuk berpikir. Kalau kita membaca postingan orang lain itu kan memicu orang lain berpikir. Ya kan? Kapan kita mulai berpikir? Ketika ditanya, ketika ada orang lain menyampaikan pendapat, itu sebenarnya memicu pemikiran mahasiswa. Nah, banyak sekali yang kita bisa dapatkan, ya. Yang utama adalah menghilangkan rasa terisolasi, kerjasama akademik. Sebenarnya online collaborative learning dengan forum diskusi itu dua tugas dilakukan bersama. Dia harus membaca dan menulis. Menulis forum. Mengapa harus membaca? Mahasiswa itu punya sifat, Bapak Ibu. Mereka itu tidak akan mempermalukan diri sendiri. Artinya apa? Dia tidak akan memberikan kontribusi yang asal-asalan. Dia pasti baca dulu. Dia ingin memberikan kontribusi yang berkualitas. Jadi dia akan mencari sumber belajar, gitu ya, dan meningkatkan berpikir kritis. Banyak paper yang sudah meneliti dan membuktikan itu, ya. Kemudian dalam penelitian saya juga meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk co-regulation, bagaimana dia meregulate satu dengan yang lain. Ya. Kemudian proses juga terekam dengan baik. Ya, proses terekam dengan baik sehingga bisa teliti. Dan yang saya rasakan adalah saya merasa berada dalam satu perahu dengan mahasiswa. Ya. Berasa nggak sekarang Bapak Ibu kita mempunyai kadang-kadang seperti dunia yang berbeda dengan mahasiswa. Nah, online collaborative learning itu membuat kita merasa ada di satu. Saya tahu apa yang dilakukan mahasiswa di luar kelas. Dia belajar apa di luar kelas, dia menemukan materi apa di luar kelas. Dia sudah ngoprek apa saja. Dia sudah ngoprek software apa saja untuk menghitung matriks gitu misalnya. Mereka akan sharing, jadi saya tahu. Dan saya juga belajar dari situ. Gitu. Dan itu akan baik buat kita semuanya, mahasiswa dan buat perkembangan saya sendiri. Saya merasa saya banyak belajar dari mahasiswa. Ya. Jadi kalau diibaratkan sebuah kuliah itu adalah perjalanan menggunakan perahu. Saya ingin bertanya ke Prof, Bapak Ibu, perahu seperti apa yang Bapak Ibu gunakan di kelas? Perahu seperti apa? Ada yang mau menjawab? Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab diaktifkan terlebih dahulu. Perahunya kayak apa ya? Mungkin satu orang boleh.
Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab bisa diaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya. Izin Bu Kasia. Silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya agak terlambat Bu, tapi insya Allah mengikuti. Terima kasih sebelumnya Ibu Kasia sudah banyak memberikan pengayaan, kemudian jurnal-jurnalnya, pengalaman yang ini. Baik Pak. Pengalaman Mungkin baru ya. fokus ke perahu dulu ya Pak. Ya, perahunya dari pengalaman saya sebenarnya menggunakan digital content sejak 2017 dengan bermain di YouTube. Nah, kemudian ada Jadi PJJ. perahunya apa? Ibaratnya perahunya apa? adalah milenial. Oke, perahu milenial. Alasannya adalah Pak Satrio. Mereka maunya apa? Nah, rupanya mahasiswa itu maunya itu saya munculkan di YouTube juga jadi tugas. Mereka rupanya sangat senang kalau disapa seperti yang kata Ibu tadi. Disapa dengan gaya milenial gitu. Ya, itu. Kemudian itu tadi Bu, saya mengikuti maunya mahasiswa tanda petik gitu ya. Bagus. Jadi berarti tidak memaksakan kalau disimpulkan kita. Kalau saya simpulkan apa yang Ibu sampaikan itu memang masuk semua. Cuman ada cumannya. Jadi ini dosennya harus dilatih, Bu. Karena tidak semua dosen berbicara di depan kelas dengan di depan kamera atau intonasi itu berbeda menurut saya nih ya. Karena saya dikritik oleh mahasiswa, Pak, terlalu cepat, terlalu dekat dengan kamera dan seterusnya. Itu ternyata berpengaruh, itu yang saya katakan milenial, Bu. Jadi saya mengikuti maunya mereka, selera mereka. Terima kasih. Oke, saya manggilnya Pak Satrio, bukan Bang ya. Soalnya kalau Bang, terus saat itu agak Bang, harus ada jeda Bang Satrio. Karena kalau Bang Satrio itu ada kata-kata yang harus dihindari ya. Pak Satrio, terima kasih. Saya sepakat bahwa masih PowerPoint? Boleh kan? PowerPoint. Oke. Kalau diibaratkan perahu kita itu adalah perahu karet, ya kan? Kalau dulu di pembelajaran kita itu kan perahunya perahu naga. Ya. Dosen memberi komando di depan gitu ya. Tapi dengan perahu naga juga hasilnya luar biasa loh. Dengan perahu naga menghasilkan Prof. Joko, Prof. Setiawati, Prof. Rida, Prof. Wibowo, itu kan model-model kita ini kan dibesarkan dengan perahu naga kan. Nah sekarang kita pakai perahu karet. Bedanya apa? Bedanya dulu kita berenangnya di Danau Kenanga dan sekarang itu mahasiswa berenangnya di Sungai Citare, berjalannya di Sungai Citare. Jadi kalau kita maksa dengan perahu naga, kita pasti patah. Jadi harus seperti kata Pak Satrio tadi, menggunakan perahu karet, di mana kadang-kadang kita berdiri di depan teriak, kadang kita di samping ada mahasiswa yang di depan, kadang kita memberi waktu, kadang kita mendorong dan sebagainya. Jadi perahu karet kita. Baik, nah ini adalah kesimpulannya, interaksi yang bermakna dan berkelanjutan di kelas daring, itu kalau kita sudah mampu hadir sebagai real person, kemudian mampu menginisiasi, memerankan diri kita sebagai bagian aktif dari sebuah komunitas belajar, kemudian juga kita mampu memicu, membuat pemicu seperti apa yang fit dan mengarahkan, memfasilitasi, juga memodelkan sebuah proses berpikir, memodelkan sebuah perilaku tertentu gitu misalnya di kelas dengan berbasis teks, dan semuanya ini dirangkum dalam model community of inquiry. Ini kesimpulan singkat dari apa yang saya sampaikan. Dari mudah-mudahan 3 poin tadi terjawab meskipun tidak dalam, karena masing-masing komponen dari COA itu sebenarnya rinciannya sangat panjang dan contohnya juga sangat bermacam-macam gitu ya. Jadi sudah selesai sampai di sini, dan kalau diizinkan saya mau share beberapa hal yang sudah saya lakukan. Silakan Ibu. Izinkan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Uli, terima kasih atas kesabarannya, Prof, Bapak Ibu. Masih semangat semuanya? Masih semangat ya? Semangat belajar. Mungkin sekedar info terlebih dahulu ya Ibu. Jadi untuk webinar kali ini, karena memang paparannya kompak dan pertanyaan yang masuk banyak, kemarin saya sudah berdiskusi dengan Ibu Kasiah bahwa waktunya memang akan di-extend. Begitu ya Ibu? Jadi
Oke, silakan Ibu. Lanjutin Mbak. Baik. Oke, saya akan sharing sedikit ya. Sebenarnya tantangannya itu yang utama dua Bapak Ibu. Ketika saya merombak, saya katakan merombak karena saya harus berubah pikiran saya. Dan itu juga berimplikasi pada BRP kan. Ya, kita kan harus setia pada BRP bukan? Ya, kita harus membuat apa yang kita lakukan, kita tulis dengan baik, kita rencanakan dengan baik. Dan itu tantangan berikutnya ketika kita membuat BRP. Sedangkan tantangan yang ketiga mungkin tidak jauh berbeda dengan Bapak Ibu yang saya baca di polling tadi, di data yang dikirimkan Mbak Sinta, bahwa tantangannya adalah tidak aktif gitu ya, mahasiswa tidak aktif. Saya akan bahas yang kedua. Yang pertama adalah bagaimana kita merombak strategi kita, dan ini saya lakukan sekitar tahun 2005 dulu dengan bantuan Prof. Tati dan teman-teman, dan sebagian teman-teman saya juga ada di sini. Terima kasih telah membantu saya berubah dari teacher center menjadi student center, dari yang ngajar mahasiswa supaya belajar secara individual menjadi belajar individualnya tetap berlaku, ya. Mereka melakukan refleksi, mereka juga harus kolaboratif dengan yang lain. Kemudian dari konsep bahwa belajar itu menyerap menjadi konsep belajar melalui membentuk pengetahuan melalui proses refleksi dan kolaborasi. Dan ini perpindahan, ini adalah perpindahan paradigma dari paradigma teacher center menjadi student center. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi begitu itu diimplementasikan ke kuliah kita masing-masing, itu akan lumayan tidak sederhana. Saya membayangkan kalau ini diterapkan di Bapak Ibu itu juga perlu kerja keras yang luar biasa. Nah, bagaimana saya melakukan ini di kelas matematika? Seperti ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, terutama yang mungkin dari MIPA ya. Kalau mengajar satu mata kuliah, katakanlah matematika dasar gitu, kita masuk kelas nih, masuk kelas kita akan mendefinisikan sesuatu, memberikan contoh, memberikan sifat-sifat, memberikan teorema, bukti, selesai, pulang. Dulu, satu arah, satu garis. Tapi begitu berubah menjadi pembelajaran aktif, definisi itu kita tidak berikan seperti di sini. Definisi itu harus mahasiswa konstruk sendiri. Dengan cara apa? Kita aktifasikan dulu pre-knowledge mereka. Kita beri trigger gimana aplikasinya. Kita trigger sampai mereka mampu mengidentifikasi definisi. Dan contoh itu bisa mereka create sendiri sesudah melalui beberapa iterasi. Kemudian teorema juga tidak kita berikan. Tapi teorema itu mereka konstruk dengan kita misalnya kita melihat sifat-sifat, kita dorong mereka melakukan generalisasi, membuat dugaan, membuktikan dugaan dan sebagainya sampai teorema itu harus muncul dari mereka sendiri, tapi tidak kita kasih. Kemudian juga kita melakukan eksplorasi. Kalau teorema bukti sudah dilakukan, berhenti. Kalau di sini berhenti, kemudian masuk topik baru. Kalau kita tidak, sesudah teorema, kita akan eksplorasi lagi, lebih dalam lagi. Justru dari sesuatu yang kita peroleh, itu kita buat muncul pertanyaan baru. Baru dari pertanyaan baru itu kita kaitkan dengan topik berikutnya. Nah, kelihatan Bapak Ibu bahwa ini dari yang lurus, enak, indah, itu menjadi sangat kompleks ketika kita memasukkan di dalam mata ajar kita masing-masing. Tapi mudah-mudahan pahalanya banyak nih ya, karena banyak yang kita lakukan. Nah, kalau ini diimplementasikan di BRP bagaimana? Karena interaksinya jadi ada face to face, ada online ya. Interaksinya makin banyak, jenisnya, kemudian banyak juga aktivitasnya jadi bermacam-macam. Gitu. Nah, itu harus kita petakan dulu. Pemicu ada pemicu ketika face to face, ada pemicu ketika kuliah daring. Kalau yang saya lakukan adalah saya coba petakan dulu. Saya letakkan mahasiswa di tengah, kemudian saya definisikan bagaimana learning environment yang akan dibentuk.
Ini contoh learning environment, di mana saya juga mengajarkan sesuatu, tapi saya juga memberikan pembekalan ke mereka. Jadi saya tulis juga ini sebagai bagian dari learning environment, di mana e-learning environment itu ada komponennya apa saja, ada prosesnya apa saja. Nah, dengan pemetaan ini itu memudahkan saya untuk ketika saya membuat BRP. Sehingga BRP-nya akan lebih detail dan lebih banyak. Nah, ini BRP saya itu masuk juga pemicu diskusi online itu sudah well prepared. Jadi adanya kelas online itu bukan karena adanya COVID, itu udah di prepare dari dulu, ini udah bagian dari skenario dari awal. Online learning bukan sebagai kelas pengganti ketika kita nggak bisa hadir, bukan. Tapi itu sudah bagian dari yang sudah kita rencanakan. Bahkan diskusinya itu memang sudah kita rencanakan. Meskipun kita dalam menyampaikan tentu disesuaikan dengan situasi yang ada saat itu. Tapi pokok-pokoknya sudah kita rencanakan dengan baik. Kemudian di rancangan ini yang sulit adalah harmonisasi antara tatap muka dan online. Kemudian rubrik penilaian, itu juga rubrik penilaian termasuk juga tugas online. Itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Nah, ini tantangan ketika kita mulai. Tapi sesudah mulai itu sebenarnya enak sekali. Kalau Bapak Ibu bertanya ke saya, bisa nggak sekarang kuliah nggak pakai forum diskusi? Itu sama saja membuat saya, kamu sekarang jangan pakai HP yang sekarang, kamu hanya boleh pakai HP yang hanya bisa nelpon dengan SMS. Saya mati gaya. Kalau nggak ada forum diskusi online, saya mati gaya, Bapak Ibu. Saya nggak akan berfungsi maksimal. Dan saya tidak bisa membuat mahasiswa itu memaksimalkan potensinya untuk dikeluarkan. Gitu. Itu dari rancangan pembelajaran. Manfaatnya tentu banyak sekali, Bapak Ibu ya. Manfaat dari forum diskusi. Suasana kelas itu terpelihara, gitu ya. Meskipun nggak ada kelas, meskipun kelas sudah selesai, kita masih ada hubungan dengan mahasiswa. Nyaman untuk mahasiswa yang introvert, kemudian dengan menulis itu mahasiswa kesadaran terhadap pengetahuannya lebih tinggi, dan dari tulisan itu juga bisa dipahami dengan lebih utuh dan bisa dikritisi dari berbagai orang. Jadi kita mempunyai banyak feedback dari teman, dari dosen gitu. Kemudian yang lain banyak sekali. Yang jelas yang paling utama adalah critical thinking. Critical thinking itu sangat dan respon kan tertulis semua. Kalau tertulis itu kita bisa mudah melihat. Dan yang saya dapatkan adalah kalau ada miskonsepsi itu kelihatan, lebih mudah diamati kalau misalnya ada kesalahan pemahaman. Jadi kita bisa mendiagnosis miskonsepsi dan kita bisa menduga, menganalisis miskonsepsi ini sumbernya apa, errornya apa, dan itu bisa ditulis jadi paper. Gitu, ya. Baik, ya, jadi bisa lebih rileks, tidak terintimidasi, bisa ditelusuri, tidak terkendala waktu, terutama kalau mahasiswa yang sekarang ada di daerahnya dengan sinyal yang tidak stabil. Kalau nggak ada forum diskusi, mereka akan sulit karena ini lebih fleksibel. Mereka bisa kontribusi ketika sinyalnya baik. Kemudian ini yang saya rasakan dengan OCL ini mudah bagi saya untuk balancing antara penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat. Dan kita mempunyai peran, UI itu adalah sebagai guru bangsa. Betul Prof. Wib, Prof. Joko, kita adalah guru bangsa. Dari kita bisa berperan di dalam menyumbangkan peran kita, bahwa UI sebagai guru bangsa melalui pengabdian pada masyarakat. Ya. Contohnya, misalnya yang kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman. Ya. Jadi antara ketiganya ini bisa dibingkai di dalam OCL. Ya. Pengajaran menggunakan online collaborative learning, dan kalau kita sudah sangat banyak liku-liku yang kita jalani, lama-lama kita terampil. Keterampilan bisa kita kemas dalam bentuk pengabdian masyarakat. Dan apa yang terjadi di kelas itu menjadi research question yang kita bisa teliti di penelitian. Dan teman baik saya, Pak Hari Budi Santoso, PhD, itu menulis buku.
mengembangkan online educational research di Indonesia, dan ini buku yang layak untuk dibaca. Dan ini juga belajar dari bagaimana kita melakukan riset dari kelas yang kita lakukan. Nah, kita coba lihat yang dari Pengmas ya. Jadi kita melakukan Pengmas, topiknya apa? Topiknya online collaborative learning di beberapa universitas mitra kita. Dan responnya luar biasa. Dan itu kontribusi kita. Dan UI menjadi ada di hati para peserta ini. Kita mengenalkan UI melalui dengan cara itu. Kita berbagi pengalaman. Dan itu untuk sebagian dosen, apa yang kita sampaikan itu ada sesuatu hal yang baru bagi mereka. Itu kontribusi kita ke mereka. Dan responnya luar biasa. Ya. Ini salah satu yang di Palembang, gitu ya, di Bina Dharma, itu sampai sekretaris wakil rektornya datang ke saya mengatakan, ke Fasilkom datang dia, mengatakan, memberikan testimoni bahwa dia mengatakan demikian. Bu Kasih ya, kita itu udah sering melakukan pelatihan ke dosen. Dan tahu sendiri kalau dosen dilatih itu seperti apa. Kok ada aja yang keluar masuk. Alasan rapat, alasan ini itu begitu. Tapi baru kali ini ada pelatihan selama 2 hari. Itu nggak tahu kenapa. Semua pantat itu nempel di kursi, dia bilang gitu. Ya alhamdulillah sekali bahwa kita memberikan sesuatu yang positif ke mereka. Dan begitu kita balik, mereka mempunyai policy tentang online learning. Demikian juga yang di Makassar. Jadi kita balik, mereka mempunyai policy tentang online learning juga, membuat SK direktur, dan itu meningkatkan, mereka mengatakan itu meningkatkan rating penilaian mereka. Dan alhamdulillah, dan kita bisa. Dan itu modalnya sama, online learning, modalnya sama dengan yang saya lakukan di kelas. Itu ada, dan ini outputnya Bapak Ibu Prof semuanya dari pengabdian masyarakat. Saya membuat buku sama Pak Hari juga, judulnya Online Course Design, adalah materi yang kita sampaikan, dan ini bisa di-download di Lab DL2. Nanti kalau berminat kita bisa share ya. Ini adalah linknya. Ini versi lebih lengkap dari apa yang saya sampaikan hari ini, dan juga dilengkapi dengan lesson plan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan hal yang sama di tempat lain seperti yang saya lakukan, bisa mengikuti lesson plan yang kita lakukan. Dan ini kita daftarkan juga. Jadi ini versi soft copy-nya ada di lab kita. Ada 2, termasuk online course design. Ini keahlian dari Pak Hari, ya. Dia juga ahli di bidang ini dan juga di self-regulated learning dan metacognition. Oke, ini adalah pengabdian masyarakat. Nah, alhamdulillah buku saya terbit Februari. Judulnya Pembelajaran Kolaboratif Daring Asinkronus. Nah, dan materi yang saya sampaikan ini sebagian ada di mereka di buku ini, dan buku ini tentu lebih lengkap ya, termasuk gimana tantangannya, bagaimana mengevaluasi, bagaimana melakukan penelitian. Ya, ada contoh di penelitian di situ. Ini alhamdulillah publish. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua punya pengalaman mengajar yang luar biasa. Jangan lupa ditulis. Ya, orang lain membutuhkan loh. Mungkin Bapak Ibu nggak merasa itu hebat, tapi orang lain yang akan membutuhkan. Ya, pengajaran bahasa, pengajaran di ilmu hukum, kedokteran gigi, kedokteran, ada IMERI, di psikologi, di ekonomi, semua fakultas, di vokasi. Itu ditulis, itu akan menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Gitu. Ya, mudah-mudahan sesudah ini Bapak Ibu pulang nanti nulis buku ya, dan dapat 5 gitu ya. Dan ini sedang dalam progres, saya dan Pak Hari ngajar kolaboratif untuk kuliah pengajaran berbantuan komputer, dan ini sudah 50% kita tulis ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa publish. Amin. Nah, saya mau beri tantangan nih. Mohon dijawab tantangan saya ya. Bagi yang sering menjawab tantangan Facebook, harus menjawab tantangan saya. Tantangan saya adalah buku kolaborasi. Judulnya saya sudah sumbang nih. Mbak Uli, saya sudah nyumbang judulnya ya. Bapak Ibu Prof nanti yang mengisi. Gimana good teaching di Universitas Indonesia. Ini dosen-dosen UI. Bapak Ibu semua mutiara-mutiara. Kalau satu dosen menyumbangkan, ini loh pengalaman saya ngajar ini,
nanti kita akan mempunyai koleksi yang besar sekali dan mahasiswa atau dosen muda berikutnya itu akan belajar dengan cepat dari Bapak Ibu. Oke, jawab tantangannya. Ya Bapak Ibu, saya udah nyombang loh covernya. Siap Bu, siap. Ya, oke baik. Saya punya model. Oke, sip. Nah, sekarang ke penelitian. Bagaimana penelitiannya? Itu yang tadi saya katakan tadi, yang saya contohkan, saya sering menemui kesalahan mahasiswa yang berulang-ulang. Nah, kemudian saya tulis nih, ya hanya masuk proceeding sih, tapi lumayan. Dengan saya meneliti, saya menjadi paham lebih baik apa yang terjadi di pikiran mahasiswa, apa yang kesulitan di dalam proses belajar. Dan itu membantu saya memperbaiki ketika saya masuk di kelas. Jadi ada timbal balik. Kelas memberikan pertanyaan penelitian, penelitian membantu saya memperbaiki strategi pembelajaran. Jadi ini saling mendukung, gitu. Ya. Kemudian keuntungan dari forum diskusi online itu ada apa? Transkripsinya itu tersimpan dengan baik, sehingga kita bisa ukur nih bagaimana dinamika COI-nya muncul, bagaimana level of critical thinking-nya, bagaimana self-regulation, co-regulation itu muncul, bagaimana log diskusi, ukuran grup itu berpengaruh apa tidak, dan bagaimana itu dikontekskan di dalam kuliah-kuliah Bapak Ibu. Gimana sih itu kalau di kuliah di teknik kimia gitu misalnya, di matematika, di biologi, di psikologi, di ilmu hukum, di ekonomi, di kedokteran, itu pasti ada semua. Untuk konteks Bapak Ibu itu seperti apa? Dan ketika dulu saya mencari literatur tentang COI, itu saya dapatnya justru banyak dari kajian dari sisi medical education. Jadi yang nulis itu orang-orang di medical education dan juga dari keperawatan. Banyak sekali paper kajian COI dari keperawatan dan juga dari bahasa, dari ekonomi juga ada. Nah, peluang Bapak Ibu semua untuk bisa publish itu tinggi sekali. Orang tuh sekarang nunggu. Nah, kalau di Fakultas Hukum dengan kuliah yang spesifik itu kayak apa gitu. Kalau di FISIP kayak apa, kalau di VIA kayak apa. Gitu. Ya, kalau di teknik banyak tentang engineering education di situ. Itu sudah nggak usah ditanya lagi. Banyak sekali. Jadi dan ini kayak kita killing 3 birds in 1 stone. Jadi kita nembak 3 burung dengan satu batu gitu. Penelitian dapat, pengajaran dapat, pengabdian juga dapat. Gitu. Ini contoh paper yang masuk jurnal, meski belum bagus sih, tapi alhamdulillah sudah masuk jurnal. Kemudian ini salah satu jurnal kita kolaborasi dengan teman di Hiroshima University, ini baru saja publish bulan ini, dan ini juga publish, ini kerjasama dengan teman-teman saya yang cantik-cantik dan muda-muda dari Departemen Teknik Sipil UI. Alhamdulillah mereka kolaborasi, ya mereka mengajak kita bareng-bareng, dan FT sekarang sudah punya Engineering Center, FK sudah punya IMERI, Fasilkom punya lab di L2, dan di FIK dan di semua fakultas ada orang-orang yang sangat cinta dengan pengajaran. Itu kalau bisa disinergikan tuh UI tidak akan bisa dikalahkan oleh UGM atau oleh manapun. Terutama di bidang pendidikan karena itu core content kita. Itu menurut saya sih. Saya lulusan UGM, jadi UGM atau UI atau ITB atau manapun asal Indonesia itu leading di dunia, saya sangat senang.